Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah, pada sesi ini kita cukupkan sesi untuk tafsir. Masuk kita ke sesi adab ya, dalam kitab Minhajul Muslim. Yaitu pasal yang ke-7, Adabul Ukhuwah Fillah, adab ukhuwah fillah karena Allah, dan wal hubbu, cinta dan benci padanya. Adab ukhuwah yaitu adab cinta dan benci karena Allah. Bagaimana konsep dalam cinta dan benci karena Allah tadi? Ini perlu kita ketahui. Dalam agama kita ada namanya al-wala wal bara, loyalitas dan bara. Bara itu adalah berlepas diri. Syekh menjelaskan kepada kita, seorang muslim dengan hukum keimanannya terhadap Allah, maka dia tidak mencintai sesuatu ya. Idza ahabba, ketika dia mencintai sesuatu, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Kenapa dia mencintai perbuatan itu? Karena Allah perintahkan. Al-hubbu fillah. Wala yubghidu idza abghada illa fillah. Tidaklah dia membenci ketika dia benci kecuali fillah, karena Allah. Dia tidak suka dengan perbuatan seorang yang keji, yang jahat. Kenapa ketidaksukaan itu atas dasar karena Allah melarang, bukan karena faktor segan, ya, tapi karena Allah yang larang. Kalau itu yang menjadi dasar kita benci terhadap sesuatu, maka insya Allah disitulah nanti letaknya keikhlasan tadi. Wali'annahu la yuhibbu illa ma yuhibbullah wa rasuluh. Seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang Allah cintai dan apa yang Rasul cintai. Yang kita lakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Rasul cintai. Kalau Rasul tidak mencintai perbuatan tadi, lah kita ketahui, kita tidak lakukan. Wala yakrah illa ma yakrahullah wa rasul. Tidaklah kita membenci kecuali apa yang Allah benci dan apa yang dibenci oleh Rasul. Jadi cinta dan benci kita itu standarnya apa? Allah dan Rasulnya. Bukan standar kebudayaan. Bukan standar kebiasaan. Tapi adalah Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu Allah dan Rasulnya benci? Nah, tentu dengan ilmu terhadap perbuatan tadi. Seperti Nabi tidak menyukai umatnya tasabbuh bil kuffar, ya, menyukai orang kafir dalam pola berpakaian, pola pakaian orang kafir, ibadahnya menyerupai ibadah orang kafir, ya. Berarti dia tidak melakukan itu karena Rasul melarangnya, ya. Tasabbuh. Begitu juga tidak boleh menyerupai ya lawan jenis. Artinya laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal sifat-sifat khusus yang dia miliki. Pakaian pun juga demikian. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena Nabi kita benci. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, itu dasarnya. Suatu ketika di awal-awal Islam, mungkin sudah belajar dengan Ustaz Asmon tentang hadis sahabat menggantungkan senjatanya di Zatul Anwat. Dah belajar kan? Gantungkan untuk mengambil keberkahan.
Bagaimana Rasulullah kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik? Apa kata Nabi? Innaha sunan. Itu ada kebiasaan-kebiasaan mereka, sunan. Sunnah-sunnah mereka. Jadi kalimat sunnah secara bahasa artinya apa? Kebiasaan. Bisa kebiasaan orang jelek, kebiasaan orang musyrik. Diingkari tadi. Ya akhirnya sahabat meninggalkan itu karena Rasul yang melarang. Rasul yang melarang. Begitu kepatuhan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah." Siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada lillah, membenci karena Allah, ya. Wa ata lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menghalangi tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman. Sungguh telah sempurna imannya. Jadi awak nak bahagia kayaknya karena Allah pula. Kenapa? Karena dia tidak berhak untuk mendapatkan itu karena Allah. Karena dia tidak berhak. Ya. Kita menghalanginya, kita memberi karena Allah. Bukan memberi karena tujuan-tujuan dunia. Hanya karena Allah. Tidak memberi juga karena Allah. Karena Allah, karena dasar din, dasar agama. Wa bina'an ala hadza fajami'u ibadillahi shalihin. Berdasarkan hal demikian bahwa semua hamba-hamba Allah yang saleh, yuhibbuhum, yang dia mencintai, ya. Mereka mencintai orang muslim dan berwala kepada mereka. Wa jami'u ibadillahi al-fasikin. Jadi semua hamba Allah mereka mencintai orang muslim dan berloyalitas kepada mereka. Dan semua hamba Allah yang fasik, mereka juga akan berwala kepada orang fasik. Dan mereka itu yubghiduhum, dibenci, ya, dan dimusuhi. Baida anna hadza, namun ghaira mani', tidak menghalang bagi orang muslim an yattakhidha ikhwanan asdiqaan fillah, untuk menjadikan ikhwan, ya, teman fillah dalam agama Allah. Yakussuhum bimazidi mahabbatin wa widadin, mengkhususkan dengan melebihkan kecintaan dan kesayang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia motivasi dalam menjadikan mereka itu sebagai ikhwan dan teman-teman. Dimotivasi al-mu'min ilful ma'luf wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf. Orang mukmin itu kasih, saling berkasih sayang, ya. Cinta dan cintai. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencintai, tidak dicintai. Kemudian inna haular asy manabira min nur, sungguhnya di sekitar aras itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Alaiha qaumun, di atasnya ada kaum, libasuhum nur, cahaya mereka, ya, pakaian mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya. Laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi, wala syuhada, bukan pula para orang-orang syahid. Yaqbituhumun nabiyun, nabi gibtah kepada mereka, ya. Wasyuhada juga demikian. Gibtah itu apa? Atau apa giftah? Apa beda hasad dengan giftah? Kalau hasad, dia menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Kalau giftah itu apa? Dia ingin menirunya, tapi dalam kebaikan. Itu namanya giftah. Contoh orang gemar bersedekah, dia bilu lawak mau dia itu, ya. Ambo kalau ia ada putih atau mau dia bukan mau dia itu loh. Itu giftah itu. Kalau giftah masru', disyariatkan, bahkan boleh. Dianjurkan. Yang tidak boleh itu hasad. Kalau hasad itu dia menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Kalau orang itu dapat musibah, dia senang. Kalau orang itu dapat nikmat, dia susah. Nah, itu dia hasad. Kalau giftah enggak. Senang dia melihat, oh, dia santiang anak ku baca Quran lah, ku dapat anakmu mau dekolondaknya. Dia pingin deh ku dapat anakmu mau dekolo. Dia pingin seperti itu. Maka ini giftah.
Faqalu, jadi membuat gibtah para nabi dan syuhada. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Sahabat bertanya, sifatkan apa sifat mereka? Faqal, lalu Nabi menjawab, al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, orang yang bermajlis karena Allah, masih ilmu. Wal mutazawiruna fillah, mereka saling mengunjungi karena Allah, bukan mengunjungi karena faktor manfaat. Ya. Jadi dalam kita bersaudara ini jangan hanya berdasarkan azas manfaat. Azas manfaat itu kok ada bisnis wak, yo wak ada kek dinyo kan. Bakawan wak dinyo. Labi bisnis wak ada lah. Ya, tidak demikian. Tapi azas kita adalah fillah, ya, walillah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kita karena Allah perintahkan, benci juga karena Allah. Itulah yang namanya hal yang dipuji dan perintahkan. Di dalam hadis yang lain, Inna Allah Ta'ala yaqulu haqqat mahabbati. Allah mengatakan, ini berarti kalau ada Inna Allah Ta'ala yaqul, ini namanya hadis qudsi. Hadis yang penisbatannya kepada Allah. Haqqat mahabbati. Allah mengatakan benar-benar kecintaanku kepada siapa? Lilladzina yatazawwaruna min ajli. Orang yang berziarah saling berkunjungan min ajli, karena aku. Karena perintahku. Ini perlu kita lakukan, saling mengunjungi saudara fil iman, dalam keimanan. Ya. Dia mengunjungi min ajli, karenaku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli, dan benar-benar kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang saling menolong min ajli, karenaku. Jadi kalau dia menolong hanya karena Allah. Tidak adanya suka menyebut-nyebut kebaikannya. Saya melihat banyak sifat-sifat kita ini suka mencingkarui. Cingkarui kebaikan yang telah dilakukannya, dibongkar-bongkarnya karena tidak dibalas. Ya. Akhirnya apa? Hilang keikhlasan tadi. Karena dibalas oleh orang. Suka mencingkarui, kemudian akhirnya ya sebut-sebut. Kalau kita berbuat baik, jika tidak dibalas, relakan saja. Kebaikan kita itu lillah. Kalau tidak, kalau kita baca-baca tadi kebaikan kita tadi, di mana letak keikhlasan tadi? Kalau orang yang ikhlas tadi, dia tidak mau membaca kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, yang telah dia tanam, ya, kecuali dibacanya kalau untuk tujuan mengingatkan akan kesombongan seorang. Contohnya, saya lewat didik seorang anak, dan anak awak, pokoknya, anak orang lah, anak orang lain. Didik, dibina sampainya lah sukses, ya, dari biaya sekolahnya kita berikan dari dulunya, ya, kemudian tiba ya awak mengasuhnya, ya, cara kehidupan setelah dia berhasil, tidak ada lagi ingat sama kita, pura-pura tidak tahu, ya, akan menyombongkan diri, tidak pernah ngontak segala macam, nampak kesombong pada dirinya. Maka kita boleh mengingatkan. Kalau memang nyata dia sombong, kita karena ada buat dulu. Enggak ada leksia dulu. Sekolah leksia. Ya. Karena itu ada riwayat yang seperti itu. Yang menyatakan bolehnya kita mengingatkan seorang akan kesombongannya. Ya, bukan karena kita mengingatkan jasa kita, enggak. Tetapi agar dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Maka itu boleh, bukan karena kita tidak ikhlas, tetapi karena ada sebab, yaitu untuk mengingatkan. Tidak dia sadar diingatkan, ya serahlah. Bukan untuk membaca-baca, tapi karena ada sebab tertentu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, yang dinaung oleh Allah nanti di akhirat, yang tidak ada naungan kecuali naungan tersebut. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil ini, ya, bukan sama rata tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Wasyabun, kemudian yang kedua, pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh kembangnya dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki qalbuhu mu'allakun bil masjid, hatinya terpaut di masjid. Ya. Hatinya tergantung di masjid, beribadah di masjid, baca Quran, baca buku-buku agama di masjid, kecintaan ke masjid itu tinggi. Bukan hanya pai lalu ke masjid. Ibadah enggak. Bukan itu. Atau menjadikan masjid tempat kencing saja. Sampai singgah dia sak buang air, ya. Tapi dia nak salat. Artinya dia nak salat, kalau memang ada orang yang kepepet, dia sudah salat di masjid lain sebelumnya, kemudian dia kencing di fasilitas masjid tadi, maka ini tidak mengapa. Maksudnya dia menjadikan itu masjid hanya untuk itu. Ya. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, hati terpaut ke masjid, ia menjadikan masjid itu memang tempat untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menambah ilmu, cinta ke masjidnya tinggi. Ya. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Kemudian warajulani, ada 2 laki-laki, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, fajtama'a ala dzalik, berkumpul karena Allah, berpisah juga di atas cinta karena Allah. Berkumpul dia karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita. 2 orang laki-laki yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, karena agama tadi. Wa rajulun dzakarallahu khalian, dan ada laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, fafadat ainah, lalu bercucuran air matanya. Kemudian laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berzina, wanita itu punya kedudukan, wanita itu cantik, lalu laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tingginya keikhlasan dia tidak, ya, dia menyembunyikan infaknya tadi. Tidak mau dia beritahu siapa yang berinfak, ya. Kalau dia berinfak, dia tidak mau untuk menyebutkan namanya, hamba Allah sajalah. Ya. Takut hamba Allah. Takut kalau sebut namanya mereka khawatir akan ketidakikhlasan. Ya. Lalu boleh enggak kita berinfak itu dengan menyebut nama kita? Hamba Allah si fulan 1.000 kan? Biasa negeri Jawa kau badoncek. Ya. Bolehkah seperti itu? Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, itu dalilnya. Infakkanlah apa yang Allah berikan itu sirran, secara sir, wa alaniyah, dan terang-terangan. Tapi ingat, itu dalam momen tertentu untuk memotivasi, kan? Bukan setiap berinfak kita terang, oi, kau untuk ambil gua. Tiada berduanya pengelola masjid, kemudian yang kecangka orang lain. Nah, tidak seperti itu. Dalam hal-hal tertentu memberikan motivasi pada orang banyak, dia berinfak agar orang lain ikut, maka tidak mengapa. Dalam momen-momen tertentu, tidak menjadikan setiap berinfak dia terang-terangan.
Ikhwatul fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki yang berinfak karena Allah, apa yang diinfakkan oleh tangannya, tangan kiri tidak mengetahui. Kemudian wa syartun hadhil ukhuwah an takuna lillahi fillah. Syarat ukhuwah itu apa? Lillah wa fillah, karena Allah dan dalam agama Allah. Syarat dari ukhuwah tadi fillah, lillah wa fillah, di mana tidak ada faktor-faktor dunia. Orang berkawan sebagian karena faktor dunia. Nampak kawan kodenya lah kayo, baru didekati. Baik-baik kepadanya. Siap tu dia salam tempel. Ya. Ini tidak fillah tadi. Li ajli dunia. Fillah walillah. Tidak ada faktor-faktor dunia. Tidak ada wa alaikiha al-maddiyah. Tidak ada faktor-faktor materi. Faktor materi. Banyak orang baik kepada seorang itu karena dia sudah ada yang diharapkan. Materi yang diharapkannya. Tapi kalau tidak ada materi yang diharapkannya, dia tidak baik ke orang tersebut. Wa yakunul ba'its 'alaiha al-iman billah la ghair. Yang membangkitkan dia melakukan itu apa? Al-iman billah. Ini dia. Yang membangkitkan dia melakukan itu hanya karena keimanan kepada Allah. Pada Allah tidak ada yang lain. Dan ini tentu ketika kita sudah memahami din dengan benar. Cara berangsur-angsur kita paham akan hakikat dari keikhlasan tadi. Hanya iman kepada Allah. Tidak ada unsur-unsur lain. Iman kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Wa amma adabuha, kemudian Syekh menjelaskan. Adapun adab-adabnya. Fahiya an yakunal muttakhaz akhan. Yaitu menjadikan saudara kita. Bagaimana adab-adab menjadikan itu saudara, ukhuwah, al-ikhwah fid din, fil iman. Bagaimana adab-adab untuk menjadikan saudara kita itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yang pertama adalah hendaklah orang yang dijadikan itu aqilan, orang nambaka. Orang yang akan kita jadikan itu teman ikhwah fillah walillah, kemudian wal bughdhu fillah, benci juga karena Allah. Orang yang kita jadikan itu orang berakal, sehat akalnya. Ya. Li'annahu la khaira fi ukhuwatil ahmaq. Karena tidak ada gunanya kalau kita menjalin ukhuwah dengan orang yang dungu. Ya. Bersahabat dengannya. Idqad yadurul ahmaq al-jahil. Bahkan kadang-kadang membahayakan orang yang dungu, yang lagi bodoh tadi, membahayakan bagi kita jika berteman dengan dia. Jika berkawan dengan orang yang dungu, dia petunjuk, ya, kemudian nyolah cadiak pula keceknya, ya, tidak tersentuh, nak mau tersentuh dengan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dijadikan untuk ikhwah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, hasanul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Akhlak sangat mempengaruhi. Akhlak ini tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Oleh karena itu, makanya Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau orang ini, manusia ini tidak belajar din, belajar agama, tidak akan terbentuk akhlak tadi. Wajar mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi semangat untuk melakukan kebaikan ada. Semangat untuk cinta kebaikan ada. Tetapi semangat ini kalau tidak dibimbing oleh
aturan agama, maka dia tidak akan benar. Semangat saja diandalkan, tidak akan benar. Tanpa tuntunan. Ya. Akhlak juga demikian. Akhlak jika tidak dituntun, tidak dibimbing dengan aturan agama, akhlak itu tidak akan lurus. Maka orang yang akan dijadikan orang ikhwah, ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, hasanul khuluq, yang baik akhlaknya. Karena orang jelek akhlaknya, walaupun dia berakal, faqad taghlibuhu syahwatun, maka orang itu lebih dominan syahwatnya, maka merusak kita. Au yatahakkamu fihi ghadabun, ya, kau akan membuat kemarahan, dan dia akan berbuat jahat kepada sahabatnya. Betapa banyak persahabatan yang tidak dibangun di atas ukhuwah imaniyah fillah wa walillah, persahabatan itu hancur, ya, bahkan menjadi rusak. Kita lihat generasi muda kita sekarang, geng-geng motor, sahabat apa dia itu? Apa persahabatan yang mereka bangun itu apa? Apakah fillah atau lillah, fillah lillah? Tidak ada. Hanya faktor, ya, kecintaan yang tidak memberikan manfaat, yang akan merugikan. Yang akan merugikan. Maka orang yang baik akhlaknya, itu ini yang kita jadikan, ya, ikhwah, al-hubbu fihi wal bughdu fihi, kecintaan kita kepadanya. Yang ketiga, taqiyan, orang yang bertakwa. Orang bertakwa kepada Allah akan membawa kita kepada keselamatan. Taqiyan. Li'annal fasik, karena orang fasik yang keluar dari ketaatan, yang dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, la yu'manu janibih, tidak aman. Kalau seorang berteman, ya, menjadikan saudaranya fil iman, dekat dengannya, tapi dia ada orang fasik, ya, apa dikatakan fasik? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Contoh nak salat, itu fasik. Kalau nak salat, kalau berteman dengan orang yang tidak salat, maka lama-lama dia terbawa juga. Qad yartakibu didda sahibihi, dia akan terbawa lawan saudaranya tadi. Jarimatan la yubali ma'ha, tidak peduli lagi bersamanya dengan perbuatan tadi. Lianna man la yakhafu Allah Ta'ala la yakhafu ghairahu. Nah, ini dia, saya jadikan kita kaidah. Orang yang tidak takut kepada Allah, la yakhafu ghairahu, dia tidak akan takut kepada selain Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, kata Syekh, la yakhafu ghairah, dia tidak akan takut kepada yang lainnya. Dia akan melakukan maksiat. Kalau kepada Allah saja dia, ya, tidak takut, yang kita tahu Allah Maha Besar, Allah segala-galanya, maka kepada selain Allah dia tidak akan takut. Dia akan melakukan apa saja yang diinginkannya. Kenapa? Karena kepada Allah tidak takut. Takutlah kita kepada Allah, niscaya kita akan takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang dilarang. Yang keempat, mulaziman lil kitabi was sunnah. Nah, orang yang akan dijadikan itu ikhwah fillah wal bughdu fillah wal hubbu fillah, mulaziman lil kitab was sunnah, senantiasa bermulazamah dengan Al-Quran dan sunnah. Ba'idan anil khurafah, menjauh dari khurafat, ya. Tidak mau dia terbawa oleh khurafat yang jelas bertentangan dengan syariat, ya, mitos-mitos. Wal bid'ah, demikian juga jauh dari bid'ah.
Kalau dia menjadikan orang-orang yang suka berbuat bid'ah sebagai yang ikhwah, al-hubbu fillah wal bughd fillah, jelas ini tidak memberikan manfaat. Al-mubtadi', di mana orang yang berbuat bid'ah, ya, atau mubtadi' qad yanalu sadiqahu min akan, ya, memperoleh, ya, akan terpengaruh temannya karena jeleknya bid'ahnya tadi, akan terbawa. Wali annal mubtadi' wa sahibal hawa hijratuhuma muta'ayyanah. Karena mubtadi' dan orang yang mendahulukan hawa nafsu, ya, hijrah menghajar keduanya sudah jelas ada ketentuannya. Wa muqata'atuhuma lazimah. Memutuskan hubungan keduanya lazimah. Mesti. Hanya saja di negeri kita, masyarakat kita ini, ya, karena sebagian mereka itu dalam melakukan amal atau bid'ah adalah ikut-ikutan, maka apa yang dikatakan syekh ini tidaklah mutlak, kecuali kalau memang dia adalah orang yang membawa umat kepada bid'ah. Masyarakat umum banyak. Contohnya orang berdoa pula, apakah kita otomatis langsung memutuskan hubungan dengan mereka? Itu tidak menyapunya, dah apa kau tidak sapu dan di situ doa jemaah. Bukan itu. Jadi mereka tidak tahu. Ya. Mubtadi' itu apa amalan tadi semuanya sudah bid'ah dan dia mengajak orang kepada bid'ah. Ada orang melakukan perbuatan bid'ah tapi dia tidak tahu itu bid'ah. Maka dalam hal ini, ya, kita bisa sampaikan pada mereka. Ada orang yang dia tidak tahu bid'ah, ketika dikatakan bid'ah melawannya. Membantang klep kau. Karena dari kecil dia melakukan itu. Ya, kalau demikian, ya bersabarlah. Doakanlah dia supaya dia cepat dapat hidayah. Ada orang yang kita katakan bid'ah, enggak tamandung seketik. Oh, bid'ah, ya. Kenapa? Karena kekuatan seorang tadi berbeda. Kekuatan dia berbuat bid'ah tadi karena dia sudah meyakini dan berakar padanya. Ada orang yang buat bid'ah, ya, tidak berakar dengannya. Ini keikutan. Tapi ketika ada suatu hal yang sunnah yang baru nampak olehnya dan itu sunnah, dia pun mencerna dan berusaha untuk bertanya. Ini orang yang seperti ini, insya Allah jalan untuk mendapatkan hidayah tinggi baginya. Ya. Tapi kalau orang sudah anti dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang sunnah, sudah anti dari awal, lalu dia menyombongkan diri, maka orang ini sulit untuk dapat hidayah. Sulit untuk dapat hidayah. Jadi manusia itu berbeda di dalam melakukan suatu perbuatan tergantung tingkat keyakinannya. Ya. Ada orangnya ikut-ikutan saja tapi dia tidak ada keyakinan. Ada orang sudah ikut-ikutan tapi dia sudah yakin itu ada satu bentuk kebenaran. Inilah dia para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu adab-adab dalam berukhuwah fillah wal hubbu wal bughdu fihi, cinta dan benci kita karena Allah. Oleh karena itu di dalam kita berukhuwah, maka ini perlu kita perhatikan, ya, wala dan bara kita di atas, ya, perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita jadi seorang muslim yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Perbedaan pendapat dalam hal tertentu tidak, ya, dalam hal yang dibolehkan, ya, tidak menyebabkan kita bermusuhan. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi hamba-hamba Allah itu bersaudara. Karena kita berlapang dada dalam hal-hal tertentu yang itu dibolehkan dalam agama, kecuali dalam hal-hal yang bid'ah. Dalam bid'ah, ya. Namun suatu hal yang sifatnya ijtihad atau pandang para ulama terhadap tertentu, maka kita berlapang dada dalam hal ini. Atau adanya beragam hadis, contohnya salat yang bersedekap, ada yang tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku', maka kita berlapang dada.
Ya. Kemudian termasuk juga dalam bacaan Fatihah bismillahnya yang sir dan jahar, maka kita juga berlapang dada. Karena di situ bila para ulama tentu yang rajih yang akan kita pakai, yang kuat. Ya. Dan tidak fanatik pula kita dalam hal ini, artinya adalah tidak pula kita langsung mencela amal orang yang berbeda tadi, namun kita berlapang dada dalam hal-hal yang ulama dalam hal ini khilaf fikih. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.